Halo pemirsa, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bunda Arbiah. Di video kali ini Bunda mau berbagi resep camilan yang tahan lama ya. Ini bisa untuk camilan atau untuk dijual lagi juga bisa ya. Ini rasanya renyah, kriuk, garing, dan tahan lama. Asal penyimpanannya benar ya, ditutup dengan rapat dan disimpan di tempat yang kering. Langsung saja pemirsa, bagaimana cara pembuatannya? Tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, siapkan dulu daun seledri dan daun bawang ya. Ini 2 batang. Kemudian diiris tipis-tipis atau dipotong kecil. Kalau sudah selesai, sisihkan dulu ke mangkok. Kemudian siapkan wadah atau mangkok besar ya. Masukkan 250 gram tepung terigu. Ini protein rendah. Kemudian tepung tapioka 50 gram atau maizena. Dan masukkan juga daun bawang yang sudah diiris tadi. Kemudian masukkan bawang putih, ini 3 siung sudah saya haluskan. Garam setengah sendok teh. Kemudian kaldu bubuk 2,5 sendok teh, dan margarin ini 3 sendok makan ya atau 40 gram. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Tambahkan juga soda kue ya 1 sendok teh. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk margarin ini boleh dibanyakin ya supaya nanti tidak lengket. Ini kemudian saya uleni pakai tangan saja supaya lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian ini tambahkan air kurang lebih setengah gelas ya, setengah gelas kurang atau 90 ml. Sesuaikan dengan kondisi tepungnya ya. Dan diuleni sampai kalis seperti ini. Dan ini akan saya pipihkan ya. Dan saya bagi 2 supaya mempermudah. Ini akan saya tipiskan. Gunakan rolling pin supaya lebih mudah. Dan seperti ini akan saya gulung dari bawah pemirsa seperti di video ya. Kemudian rapikan pinggirnya supaya padat ya, kita gulung sedikit-sedikit sambil ditekan-tekan pinggirnya supaya sama dan kita padatkan. Nah seperti ini. Kemudian masukkan ke plastik ya, atau digulung dengan plastik. Dan hasilnya seperti ini. Dan ini juga tipiskan. Kemudian gulung sama dengan yang pertama ya, dan padatkan dulu. Jangan lupa pinggirnya dirapikan. Kemudian digulung dan hasilnya seperti ini. Ini akan saya simpan di kulkas kurang lebih 2 jam ya. Dan ini sudah 2 jam
sudah saya ambil dari kulkas ya. Ini sudah mengeras seperti ini. Dan ini dikeluarkan yang mau digoreng saja ya. Yang lainnya masukkan lagi ke dalam freezer. Dalam kondisi beku langsung kita potong atau kita iris tipis-tipis. Dikeluarkan yang akan digoreng saja, dan selebihnya masukkan ke freezer lagi supaya tidak empuk ya, supaya terjaga kekerasannya. Dipotong kecil-kecil, gunakan pisau yang tajam atau boleh menggunakan cutter. Nah seperti ini pemirsa, ini seperti membuat kue kuping gajah ya. Kemudian kita akan goreng. Nah hasilnya seperti ini. Gunakan api sedang, goreng dalam minyak yang sudah panas. Dan digoreng sampai kering, sampai ada suaranya ya, sampai kering dan gelembung-gelembung minyaknya ini sudah berkurang. Nah seperti ini pemirsa, ini sudah kering ya. Kemudian ini akan saya angkat. Kemudian tiriskan dan goreng lagi sisanya sampai selesai. Nah pemirsa, ini sudah digoreng semuanya ya, hasilnya sebanyak ini dari 250 gram tepung tadi. Nah seperti ini pemirsa, ini sudah kering ya, garing, renyah, gurih. Dan yang penasaran silahkan mencoba di rumah. Nah pemirsa, demikianlah tadi cara membuat keripik bawang atau kue bawang. Ini rasanya renyah dan enak banget. Silahkan mencoba di rumah. Sekian dulu untuk resep hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di resep berikutnya. Halo pemirsa, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bunda Arbi ya. Di video kali ini Bunda mau berbagi resep camilan atau isian toples. Ini rasanya renyah, gurih, dan tahan lama. Camilan ini berbahan dasar tahu putih ya, atau tahu kuning. Ini bisa jadi ide jualan atau untuk isian toples buat lebaran nanti. Langsung saja pemirsa, bagaimana cara pembuatannya? Tonton videonya sampai selesai. Bahan dasarnya ada tahu putih, ini 2 potong. Satu potongnya ini harganya Rp1.000 ya. Kalau ditimbang ini beratnya 200 gram lebih. Kemudian siapkan wadah. Ini tahunya akan saya lembutkan dulu. Saya lembutkan menggunakan ulekan. Ini supaya lebih cepat saja. Boleh menggunakan garpu ya. Dan ini tahunya sudah lembut seperti itu. Kemudian ini bumbunya ada bawang putih 3 siung. Ini saya parut saja, boleh dihaluskan ya, atau mungkin menggunakan bawang putih bubuk itu juga boleh ya, 1 sendok teh. Ini saya parut seperti itu aja, menggunakan parutan keju yang halus, yang lembut. Kemudian saya tambahkan tepung terigu, ini 150 gram. Kemudian ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kaldu bubuk ini 2 sendok teh ya, jadi saya tidak menggunakan garam, cukup pakai kaldu saja. Dan ini ada mentega atau margarin ya, 2 sendok makan atau 30 gram. Ini dilembutkan, dicampur menjadi satu.
tepung tapioka ini kurang lebih 100 gram ya. Ini dicampur lagi sampai tercampur rata. Saya tidak menggunakan air pemirsa karena ini tahunya sudah basah. Tapi kalau nanti kurang lembab boleh ditambahkan air. Kemudian tambahkan daun seledri, ini tadi 1 batang sudah saya iris tipis, dan campur kembali sampai tercampur rata. Terus diuleni sampai kalis. Dan ini sudah kalis pemirsa, saya tidak menambahkan air ya. Kemudian siapkan alas, saya menggunakan telenan seperti itu. Kemudian tambahkan tepung terigu ya di atasnya supaya nanti adonannya tidak lengket. Ambil sebagian adonan, ini saya mengambilnya sedikit dulu ya, kemudian dipipihkan. Ini ditipiskan setipis mungkin ya, karena nanti kalau tebel itu nanti bisa keras. Jadi diusahakan sangat tipis. Kemudian atasnya ditaburi lagi dengan tepung terigu. Kemudian saya potong menggunakan scraper ya. Kalau punya roda pemotong kue itu bisa digunakan, atau menggunakan peso juga bisa. Saya motongnya serong seperti itu ya, supaya bentuknya cantik. Dan seperti ini pemirsa hasilnya, dan lakukan semuanya ini sampai selesai. Dan hasilnya seperti ini sudah selesai ya. Ini selanjutnya akan saya goreng. Panaskan minyak, kemudian masukkan ini secukupnya saja, jangan sering diaduk-aduk pemirsa nanti ya. Secukupnya saja, gunakan api sedang. Ini jangan sering diaduk karena ini akan lepas sendiri. Dan seperti itu, dan goreng sampai kering atau gelembung udaranya ini sudah berkurang ya. Itu menandakan keripik tahunya ini sudah matang. Nah seperti ini pemirsa, ini gelembung-gelembungnya udah mulai berkurang ya. Dan ini akan saya angkat. Kemudian masukkan lagi. Ini gorengnya jangan langsung banyak ya, ditakutkan nanti akan lengket, jadi sedikit-sedikit saja. Nah seperti itu, jangan sering diaduk, nanti akan lepas sendiri. Dan goreng semuanya sampai selesai. Nah pemirsa, ini dia keripik tahunya sudah matang semua ya, sudah digoreng semua. Hasilnya sebanyak ini, dan seperti ini ya, ada gelembungnya seperti itu. Nah ini renyah sekali, langsung pecah ya, asalkan bikinnya jangan terlalu tebal. Nah pemirsa, demikianlah tadi cara membuat keripik tahu. Ini rasanya gurih, renyah, dan garing, bisa disimpan dan tahan lama. Silahkan mencoba di rumah. Sekian dulu untuk resep hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di resep berikutnya.